Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih dengan Pak Joko dan juga Bu Ane dari KCI. Saya mau ke Bu Ane dulu. Bu Ane, tadi kalau saya mendengarkan penjelasan Anda, ini memang operator dari KRL ini membutuhkan pemikiran, kemudian tenaga ekstra dalam masa transisi ini karena itu tadi tidak semua penumpang KRL ini sudah teredukasi begitu. Bahkan tadi Anda menyebut juga ada yang masih belum tahu mengenai prosedur-prosedurnya. Nah, sudahkah dibuat seperti strategi yang ideal gitu ke depannya Bu Ane untuk mengantisipasi jam sibuk misalnya? Kalau tadi Pak Joko sudah mengatakan bahwa perlu ada jam yang diatur dari perusahaan, tapi let's say tidak ada pengaturan itu. Strategi yang sudah dilakukan nanti ke depannya apa Bu Ane? Ya, ini sebenarnya khusus Bogor gitu ya. Kita sudah memaksimalkan headway, artinya kita sudah tidak bisa menambah lagi komuter lainnya karena kami sudah meminimalisir headway dengan 5 menit, setiap 5 menit KRL-nya akan kami jalankan. Itu yang pertama. Kemarin ketika PSBB kita menjalankan 776 KRL, sekarang kita sudah menambah hampir 200 perjalanan, itu menjadi 938 gitu ya. Kemudian seperti Bekasi, Cikarang yang headway-nya masih 15 menit sampai 30 menit, kita berupaya memberikan rangkaian yang 12 kereta dan 10 kereta sehingga daya angkutnya itu lebih banyak. Kemudian strategi ke depan, sebenarnya kami sudah mengajukan bagaimana ketika volume ini naik terus, pastikan kapasitas angkutnya harus dinaikkan. Tetapi sekarang masalahnya kita harus ada physical distancing, harus ada bagaimana kita tetap bisa mengurangi virus ini, sehingga kan kebijakan-kebijakan kami seperti dilarang berbicara, kemudian membatasi lansia masuk ke KRL, kemudian melarang anak kecil balita ya 5 tahun ke bawah untuk naik KRL dulu gitu, sampai akhirnya kami mengajukan juga bahwa apakah dimungkinkan ketika nanti volumenya terus meningkat, kapasitasnya dinaikkan mungkin menjadi 80, 100 atau nanti sampai berapa yang diizinkan. Apakah ini sedang kami koordinasikan juga dengan tim kesehatan, mereka wajib menggunakan face shield, kemudian menggunakan pakaian yang lengan panjang, celana panjang, apakah ini masih dalam tahap aman? Ini masih terus kami kaji karena kita melihat bahwa ini 50% saja sudah seperti itu ya. Dengan tetap pembatasan yang 74 per kereta. Awalnya PSBB itu hanya 60 per kereta. Nah, sekarang 74 gitu, yang biasanya di atas 200 orang gitu. Jadi ini kami ajukan beberapa skema ya, ketika 100 apa yang harus dilengkapi, ketika lebih dari 100 per kereta apa yang harus dilengkapi, dan ini melibatkan tim kesehatan juga. Ini sudah kami ajukan, nanti pasti kalau misalkan ada perubahan-perubahan juga pasti akan kita sosialisasikan. Sosialisasi ini sudah 4 bulan, mulai dari cara kampanye, sosial media, announcer dengan media, terus kami lakukan hampir setiap hari sehingga masyarakat semakin teredukasi bahwa transportasi publik yang seperti ini butuh disiplin yang kuat di dalam menggunakannya karena kita ada di masa pandemi, tidak seperti biasanya gitu. Jadi ini yang terus kami upayakan, hampir setiap hari kami juga melakukan evaluasi bersama regulator seperti Kemenhub, dan masukan-masukan seperti ini juga kami sampaikan ke Kemenhubnya juga gitu. Jadi beberapa kebijakan yang kami sempurnakan saat ini memang berdasarkan hasil evaluasi kami yang kami lakukan setiap hari. Jadi inilah yang kami lakukan, jadi ada stepnya. Kemudian yang saat ini bisa kami lakukan adalah memperbanyak perjalanan, kemudian tetap melakukan pembatasan masuk stasiun dan peron. Kemudian kami juga kemarin ketika masih bisa menjalankan kereta luar biasa di luar jadwal yang kami sosialisasikan, kami juga jalankan. Seperti kalau sore ya, pukul 21 kita tutup stasiun, ketika masih ada penumpang yang harus kami angkut tapi sudah di stasiun, pasti kami jalankan dengan nama KLB ya, kereta luar biasa. Itu adalah tambahan kereta yang kami jalankan di luar jadwal. Jadi hal-hal inilah yang kami terus lakukan 4 bulan ini. Tapi memang peningkatan volume penumpang sejak kemarin itu sangat luar biasa, sehingga ini perlu strategi lain, dan kami sudah mengajukan bagaimana kalau kita meningkatkan kapasitas dengan perlengkapan APD yang lebih lengkap, mungkin itu. Oke, persiapan skema sudah dibuat, sudah diajukan juga dengan per case yang berbeda-beda tentunya. Yang tak kalah penting juga, Bu Ane, ini tim pengamanan, ini bagaimana dipersiapkannya, terutama di dalam perjalanan di kereta, karena kadang-kadang penumpang yang melanggar itu kadang suka lebih galak, Bu Ane, dari tim petugas pengamanannya.
Oke, jadi kita selama 4 bulan ini kita dibantu 4.700 petugas pengamanan di stasiun dan di atas KRL, dan kita juga dapat bantuan dari TNI, Polri, dan Brimob. Ya, ini mereka juga tersebar di stasiun-stasiun yang padat sekali dan mereka sangat aktif sekali melakukan edukasi dan mendisiplinkan penumpang-penumpang kami. Ini memang karena kita ada jarak ini ya, sosialisasi jaga jarak ini challenge yang sangat luar biasa. Wastafel juga kami bangun tuh di 80 stasiun portable ya. Di stasiun-stasiun seperti Bogor itu sangat gampang sekali menemukan menemukan wastafel, sehingga sebelum dan sesudah naik KRL mereka bisa selalu cuci tangan. Dan kemudian ini juga kita kemarin sudah menugaskan 300 dari pegawai kantor pusat yang turun setiap pagi dan sore, itu namakan posko ya, di stasiun-stasiun padat, sehingga kami bisa tetap memberi edukasi bahwa mereka harus jaga jarak. Bayangkan ketika antri aja kita harus ada di situ untuk say, Bu, jaga jarak, Bapak jaga jarak. Itu yang kami lakukan 4 bulan ini, dan ditambah lagi petugas posko. Jadi sampai saat ini juga TNI, Polri sangat mensupport, dan mereka selalu hadir bersama kami mulai jam 4 pagi. Kita selalu bilang alarm jam 4 pagi itu adalah ketika kita sudah siap untuk memberikan edukasi social distancing kepada komuter. Jadi inilah kekuatan tenaga yang kami lakukan selama PSBB dan sekarang di masa transisi ini. Oke, saya mau ke Pak Joko. Pak Joko, pada akhirnya kita akan berbicara mengenai menciptakan transportasi publik yang humanis, begitu, yang humanitarian, gitu kan. Nah, ini kadang-kadang aspek ekonomi, kemudian juga humanitarian, ini kadang-kadang balapan. Nah, bagaimana menciptakan transportasi publik dengan pelayanan dan juga konsep yang humanitarian tadi, Pak Joko? Ya, sebenarnya konsepnya bukan humanitarian, justru sekarang kita menciptakan transportasi yang higienis atau yang sehat juga, gitu ya. Selama ini kan diciptakan, dikembangkan itu transportasi aman, nyaman, dan selamat. Namun kita lupa bahwa sehat itu penting. Peraturan Menteri Kesehatan, kalau nggak salah nomor 44 2011 itu sudah menetapkan penyelenggaraan pelabuhan dan bandara sehat. Makanya di pelabuhan bandara itu ada ruang atau kantor lah untuk tenaga kesehatan. Sementara untuk penyelenggaraan hal yang serupa di terminal, di stasiun, ya, di pelabuhan penyeberangan belum ada. Mungkin ini harus segera diberikan juga, ya kan? Termasuk tadi pelayanan humanis. Humanis ini sebenarnya sudah lama didengungkan, namun sekarang didengungkan kembali. Artinya kita sudah bicara kemanusiaan sekarang ini. Tidak serta-merta bicara aman, selamat, dan nyaman, tapi kemanusiaan itu penting. Dan sehat tadi. Dan di beberapa negara sudah melakukan itu. Ya, beberapa faktor yang menunjang itu, termasuk juga di dalamnya untuk mengumandangkan itu adalah peran dari komunikasi publik. Ini yang sekarang terlupakan, ini sangat penting sekali. Di luar negeri komunikasi publik itu berjalan lancar, di kita masih kurang lah. Nah, ini yang perlu diperkuat lagi. Intinya ya transportasi sehat dan humanis yang Indonesia harus lakukan ke depan. Pak Joko, yang menjadi sorotan publik juga saat ini yang mungkin membuat publik ini deg-degan, masalah kebijakan ganjil genap. Anda menilai apakah sudah tepat jika ganjil genap ini diterapkan di saat masa seperti ini, dan apakah itu tidak membuat justru masyarakat menjadi minim pilihan gitu? Mereka ya tidak banyak pilihan, akhirnya mereka menggunakan transportasi publik yang menyebabkan pelonjakan tidak bisa dicegah lagi. Ya, kebijakan ganjil genap ini kan dalam upaya untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi berlebihan di jalan raya. Ya, sehingga mereka beralih ada shifting ke angkutan umum, transportasi umum ya. Di Jabodetabek, upaya untuk memperbesar kapasitas jaringan maupun simpul dan layanan sudah sedang dilakukan dan sudah juga. Contohnya ada MRT, ya, ada LRT Jakarta yang sedang berjalan, ini juga LRT Jabodebek yang mungkin akhir tahun 2020 baru beroperasi. Di sisi lain juga menambah kapasitas
Transjakarta, ya selain bis Transjakarta juga yang kecil-kecil juga sampai namanya angkotnya juga termasuk kategori yang memang disehatkan lah ya, artinya secara manajemennya itu dilakukan. Namun memang kalau melihat kapasitas angkutan umumnya tadi memang terbatas, tentunya ini harus diperhitungkan kembali. Artinya pertama memperhitungkan dari aspek transportasinya. Kalau seandainya transportasinya juga masih kurang tadi, ada sisi lainnya mengatur kegiatannya, itu semuanya bisa dihitung semua. Nah, kalau kita melihat pengen udara Jakarta bersih kembali pada saat seperti kemarin, bisa saja ganjil genap diterapkan, tapi pola kerja ya itu juga harus diatur tadi. Jadi mobilitas itu sehingga rendah, sehingga masih ada yang kerja di rumah gitu kan di pagi. Ya, tujuannya kita kan ingin merendahkan mobilitas kendaraan pribadi, tujuannya ke sana. Jadi semuanya bisa dilakukan. Oke. Kan nanti dihitung dengan cepat gitu ya. Oke, Pak Joko, ya lagi-lagi kita kembali ya, sinkronisasi juga harus diterapkan juga di perusahaan tempat bekerja. Pak Joko, mungkin ada pesan khusus dari Anda ini terkait dengan agar nantinya di masa transisi ini tidak ada pihak yang dirugikan, kemudian bagaimana memantapkan lagi sinergitas antar lini di pemerintahan agar penggunaan transportasi di masa transisi ini bisa betul-betul optimal, Pak Joko. Ya, tentunya karena ini kita sedang mengalami krisis kesehatan, ya, masa pandemi COVID-19 ini, protokol kesehatan itu menjadi pedoman kita bersama. Jaga jarak, kemudian cuci tangan dan pakai masker itu sebagai pedoman, sehingga transportasi yang diizinkan ya oleh regulator itu memenuhi 3 hal ini. Jangan sampai nanti ada moda transportasi yang tidak memenuhi syarat dari 3 ini diizinkan. Itu nanti bisa menimbulkan masalah baru lagi. Kita pengennya kan transportasi tetap berjalan, aktivitas tetap berjalan. Tapi jangan sampai nanti muncul lagi klaster-klaster baru lagi. Sehingga akhirnya masa transisinya harus dikembalikan lagi seperti sebelumnya. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Harapannya setelah transisi kita masuk ke kebiasaan baru atau the new normal. Biasa kebiasaan atau kelaziman yaitu istilahnya nanti atau ketentuan baru silakanlah istilahnya. Tapi tidak selama virus ini belum ditemukan, saya pikir tetap kita berjalan bertransportasi dengan benar, dengan sehat dan humanis. Jadi tidak hanya transportasi aman, nyaman dan selamat, tapi harus ditambah dengan transportasi yang higienis atau sehat. Oke, Bu Ane, saya juga butuh punchline dari Anda. Ini Anda selaku operator tahu persis mengenai teknis, kendala, dan mungkin harapan yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat, khususnya para pecinta transportasi rel kereta ini yang masih menjadi favorit bagi masyarakat untuk beraktivitas, Bu Ane. Kita harus tidak ada pilihan, kita harus disiplin, kita harus bekerja sama agar protokol COVID ini tetap kita bisa laksanakan. Jika tidak karena kepentingan yang sangat mendesak, stay di rumah atau mungkin bisa memilih di jam-jam di luar jam sibuk. Sehingga kita bisa saling bekerja sama untuk tetap bisa menjaga social distancing terutama di transportasi publik. Kami juga berharap bekerja sama juga untuk menyampaikan seperti ke kantor, melalui komuters juga bisa usulkan ke kantor bahwa jam kerja bisa melakukan shifting, kemudian juga bisa melakukan smart time. Kemudian kami juga menghimbau kepada pengguna jasa komuter lain agar tetap mengindahkan instruksi petugas, kemudian melaksanakan protokol-protokol COVID yang ada di stasiun ataupun di KRL, seperti wajib menggunakan masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak, dan patuhi marka yang ada di stasiun dan KRL, karena dengan marka ini kita bisa mengurangi virus ini dan menyelamatkan nyawa kita dan nyawa orang lain. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ane. Tetap semangat. Mungkin akan masih panjang alarm jam 4-nya nanti. Dan juga terima kasih kepada Pak Jokowi sudah memberikan pandangan-pandangannya kepada kami terkait dengan dilema transportasi saat transisi. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Good Morning Jakarta akan segera kembali. Usai jeda.